Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku semuanya, kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah, di hari ke-9 di bulan Ramadan ini, semoga kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat juga untuk belajar di pembelajaran kita. Nah, nanti semuanya, sebelum Pak Andi mulai pembelajarannya, Pak Andi perlu ingatkan ya, hari ini adalah tanggal 21 April 2021. Nah, setiap tanggal 21 April negara kita memperingati Hari Kartini. Nah, untuk memperingati Hari Kartini, anak-anak semuanya di sekolah kita memberikan satu kesempatan buat anak-anak untuk berlatih mengekspresikan salah satu karya sastra, yaitu dengan cara membaca puisi. Ya, seperti yang Pak Andi sampaikan saat luring kemarin, bahwa anak-anak diminta untuk membuat puisi dalam bentuk video, kemudian ditaruh di link, jadi nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, Pak ingatkan ya, membuat video puisi dalam bentuk format link saja, ya tidak langsung video dikirim ke wali kelas, tapi link saja, nanti biar menghemat memori. Nah, untuk itu kalian bisa nanti membaca puisi dan teksnya akan Pak Andi share nanti di grup kelas 4. Baik, lanjut semuanya. Untuk hari ini kita fokus untuk membuat laporan hasil wawancara, melanjutkan di latihan kemarin, yaitu halaman 150. Nah, di halaman 150 itu kan kemarin diminta latihannya untuk membuat hasil laporan. Nah, hasil laporan ini kalian nanti tulis di buku lembar tugas, dikumpulkan besok saat luring ya. Yang tidak bisa luring bisa mengumpulkannya saat hari Selasa besok atau minggu depan, dan yang tidak bisa mengirimkannya lewat gosen atau dititipkan oleh saudaranya. Nah, kita mulai ya untuk laporan hasil wawancara. Nah, untuk laporan hasil wawancara, ya, mulai yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini kan ada soalnya ya. Sabtu 10 September 2016, Tony melakukan wawancara yang bertemakan kelestarian perairan laut di Indonesia. Oke, sekarang kamu simak halaman 150 ya. Wawancara tersebut merupakan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia di sekolah. Nah, ini berarti latar belakang sudah ketemu ya. Nah, ini sudah Pak Andi tuliskan. Latar belakang, saya mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara mengenai kelestarian perairan laut di Indonesia. Nah, kita lanjutkan bacanya. Wawancara yang dilakukan Tony tersebut bertujuan. Nah, langsung masuk ke nomor 2. Nomor 1 latar belakang, nomor 2 tujuan. Nah, ditulis di sini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk melestarikan perairan laut di Indonesia. Nah, ini di sini juga sudah ada. Nah, kemudian setelah latar belakang, tujuan, baru kita topik. Topik itu yang dibicarakan apa? Topik wawancara, yaitu yang dibicarakan adalah kelestarian perairan laut di Indonesia. Sama dengan temanya ya, kelestarian perairan laut di Indonesia. Kemudian di sini disebutkan Tony melakukan wawancara selama 45 menit mulai pukul 9 sampai dengan 9.45 di pesisir pantai Pangandaran. Kita masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4 untuk
laporan wawancara adalah waktu dan tempat wawancara. Nah, laporannya bertuliskan seperti ini ya. Nah, Pak Andi ulangi ya. Nah, untuk yang nomor 4 adalah waktu dan tempat wawancara. Nah, untuk waktu seperti yang ada di buku tadi, waktunya adalah Sabtu 10 September 2016. Jam berapa waktunya? Jam 9 sampai 9.45. Tempatnya di mana? Tempatnya di pesisir pantai. Nah, sudah masuk ke tahap keempat. Tahap kelima adalah tentang pewawancara dan narasumber. Nah, yang kelima ini ya, nama pewawancara dan narasumber. Pewawancaranya adalah Tony dan narasumbernya ada 3. Ada Pak Beni sebagai seorang nelayan, kemudian ada Ibu Ana, warga pesisir pantai, dan Kak Bimo, mahasiswa ilmu kelautan. Nah, ini narasumber, pewawancara dan narasumber. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 6, tahapan ke-6, yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara dituliskan dalam bentuk laporan, bentuknya seperti ini ya. Pada hari Sabtu 10 September 2016, saya mewawancarai 3 narasumber ya, terkait dengan kelestarian laut di Indonesia. Yaitu siapa saja narasumbernya itu? Pak Beni, seorang nelayan, Ibu Ana, warga pesisir pantai, dan Kak Bimo, mahasiswa ilmu kelautan. Wawancara ini dilaksanakan di pesisir pantai Pangandaran selama 45 menit, mulai pukul 9 sampai 9.45. Kemudian dilanjutkan hasil wawancaranya ya. Nih wawancaranya. Menurut Pak Beni sebagai seorang nelayan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk kelestarian perairan laut di Indonesia adalah tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak ya, tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Dengan tidak menggunakan bahan peledak ya, nih kelihatan ya, nih dengan tidak menggunakan bahan peledak, kita tidak akan merusak terumbu karang dan mengganggu kehidupan makhluk hidup di laut. Nah, ini wawancara hasil penulisan laporan wawancara dari Pak Beni, menurut Pak Beni. Kita lanjutkan ya. Narasumber yang kedua. Menurut Ibu Ana sebagai warga pesisir pantai, untuk menjaga kelestarian lautan, kita perlu menjaga kebersihan lautan. Jika laut bersih, tentunya ikan-ikan dan terumbu karang akan terus hidup dan berkembang biak di laut. Nah, menurut Ibu Ana. Kemudian dilanjutkan, sedangkan menurut Kak Bimo sebagai mahasiswa ilmu kelautan, untuk kelestarian perairan laut di Indonesia adalah dengan penanaman pohon bakau, karena pohon bakau tersebut dapat mencegah abrasi. Nah, ini adalah hasil laporan wawancara dari Tony. Nah, sekarang tinggal satu lagi, yaitu kesimpulan. Nah, kemudian anak-anak semuanya, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari wawancara itu bisa kita laporkan dengan format seperti ini. Dari wawancara
yang dilakukan dengan Pak Beni, seorang nelayan, Ibu Ana, warga pesisir pantai, dan Kak Bimo, mahasiswa ilmu kelautan, pada hari Sabtu 10 September 2016 pukul 9. Nih saya mendapat banyak informasi mengenai upaya-upaya untuk kelestarian laut di Indonesia. Pertama, tidak menangkap ikan. Tidak menangkap ikan dengan apa? Tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Kedua, menjaga kebersihan laut. Dan yang ketiga, penanaman pohon bakau. Nah, ini kesimpulannya dari laporan hasil wawancara. Nah, ini contoh format laporan hasil wawancara dan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 250. Kalian harus tulis di lembar tugas ya. Nanti dikumpulkan di hari Kamis besok pas luring, atau yang tidak nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.